menjalankan putusan atas pesanan dari penguasa, maka jangan salahkan kami nanti rakyat Indonesia. Kami akan menciptakan pengadilan jalanan untuk menyeret siapapun dia yang menginjak-injak harga diri sebuah bangsa. Teman-teman semua, hari ini kita datang kemari untuk mendukung MK agar membuat putusan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa ada intervensi dari kekuasaan, tanpa ada intervensi dari pemilik-pemilik kekuasaan. Jika MK menjalankan putusan atas pesanan dari penguasa, maka jangan salahkan kami nanti rakyat Indonesia yang akan menyeret kalian ke jalanan. Kami akan menciptakan pengadilan jalanan untuk menyeret siapapun dia yang menginjak-injak harga diri sebuah bangsa. Kami tidak peduli siapapun yang menang, baik 01, 02, 03, tidak peduli, tidak ada urusan sama kami, asal pemilu berjalan jujur dan adil. Katanya nih kawan-kawan, ada narasi Prabowo Gibran dipilih karena bukan bansos. Betul sekali, mereka terpilih bukan karena bansos, pemilih mereka karena goblok dan tolol. Waduh. Justru kami merasa hal kayak gini ini ya kami anggap lelucon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video dari para anak-anak abah lagi ya di jalanan. Kalau konten yang pertama tadi anak-anak abah yang sedang semacam melakukan pertemuan gitu ya. Kalau ini anak-anak abah yang berada di jalan ya, atau yang sedang berdemo. Siapa lagi pakar berdemo kalau bukan salah satunya adalah Niko Silalahi ya. Kalau tadi anak-anak abah itu ribut sendiri teman-temannya, kali ini anak abah yang saya sebutkan tadi namanya itu menebar kebencian dan ancaman, dianggap seperti itu ya oleh beberapa netizen. Yaitu Niko Silalahi, saya sebut lagi, dia menyatakan ya di depan kamera ya, jika MK tidak memutus secara adil ya sengketa hasil pemilu ini, maka jangan salahkan jika rakyat nanti akan membuat pengadilan jalanan. Wah, ngeri kali ya kan. Lagi-lagi yang dibawa-bawa adalah nama rakyat teman-teman ya. Ya memang mereka bagian dari rakyat juga, ya itu nggak bisa dimungkiri ya, tapi kan jumlahnya tidak banyak. Di total pun hanya 24% ya kan. Justru jauh lebih banyak orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian juga ada anak-anak abah yang menyebut pemilih Prabowo Gibran adalah orang-orang goblok dan tolol. Waduh, ini ya saya ulangi lagi ya, orang-orang goblok dan tolol. Di atas mimbar lagi, wah. Inilah ya teman-teman ya, saat ini yang sedang ramai dikomentari banyak netizen. Kok ndak bosen-bosen gitu ya menghina para pendukung paslon 02. Habis Bambang W mengatakan paslon 02 orang miskin yang digunakan dan dieksploitasi untuk memilih pasangan calon tertentu. Nah sekarang muncul lagi ya kan hinaan yang mengatakan bahwa pemilih Prabowo itu adalah orang goblok dan tolol. Wae. Nah bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton sama-sama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jika MK menjalankan putusan atas pesanan dari penguasa, maka jangan salahkan kami nanti rakyat Indonesia. Kami akan menciptakan pengadilan jalanan untuk menyeret siapapun dia yang menginjak-injak harga diri sebuah bangsa. Teman-teman semua, hari ini kita datang kemari untuk mendukung MK agar membuat putusan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa ada intervensi dari kekuasaan, tanpa ada intervensi dari pemilik-pemilik kekuasaan. Jika MK menjalankan putusan atas pesanan dari penguasa, maka jangan salahkan kami nanti rakyat Indonesia yang akan menyeret kalian ke jalanan. Kami akan menciptakan pengadilan jalanan untuk menyeret siapapun dia yang menginjak-injak harga diri sebuah bangsa. Kami tidak peduli siapapun yang menang, baik 01, 02, 03, tidak peduli, tidak ada urusan sama kami, asal pemilu berjalan jujur dan adil. Ya, sudah kita dengar bareng-bareng ya statementnya Niko Silalahi.
Ini bisa dikatakan pakar demo karena hampir di setiap ada demo paslon 01 orang ini hadir ya. Terlihat di kamera, bahkan beberapa waktu yang lalu dia kepalanya sampai bocor karena ditangkap oleh Brimob, dianggap melakukan provokasi mungkin ya, atau dianggap melakukan demo anarkis. Itu sih dugaan saya ya, tapi waktu diwawancarai dia mengatakan tidak melakukan apa-apa, intinya demo secara damai. Ya, tetapi itu adalah pengakuan yang bersangkutan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Gimana saya mengomentarinya? Intinya dia tadi mengatakan tidak ada urusan siapa pemenangnya, 1, 2, 3 silakan siapa yang menang. Tapi kok demo? Nah, katanya yang penting jujur. Nah, kalau ingin jujur, membuktikan jujur ataukah tidak jujur, ya itu dibuktikannya di MK. Nah, nanti tunggu dulu MK memutuskannya bagaimana. Itulah nanti keputusannya. Oke, lanjut. Merdeka. Lepas kekuasaan atau ditindas kekuasaan. Kita hanya ada 2 pilihan saat ini. Lepas kekuasaan atau ditindas kekuasaan. Lepas kekuasaan. Oke, kita tepalkan tangan kiri kita ke atas sebagai bentuk simbol perlawanan kepada rezim Jokowi. Bahwa hari ini 19 April rakyat Indonesia bersatu melawan rezim Jokowi. Setuju? Katanya nih kawan-kawan, ada narasi Prabowo Gibran dipilih karena bukan bansos. Betul sekali. Mereka terpilih bukan karena bansos. Pemilih mereka karena goblok dan tolol. Waduh. Tidak paham akan ideologi Pancasila, terutama sila kelima. Mereka tidak paham akan marwah demokrasi, konstitusi dan reformasi. Itulah. Jadi memang mereka bukan memilih karena bansos, tapi karena kegoblokan mereka. Betul. Ya, teman-teman ya, kita dengar bersama-sama tadi bahwa memang betul katanya bahwa pendukung Prabowo itu memilih Prabowo bukan karena bansos ya kan. Betul katanya. Dia betulkan, padahal itu menjadi salah satu dalil dalam permohonan yang disampaikan oleh tim paslon 01 dan 03 ya di MK, bahwa katanya seharusnya 0 gitu loh, karena mereka itu dieksploitasi dengan bansos makanya dapat suara. Nah, ini malah menganulir istilahnya ya, menganulir dalil tersebut. Tapi ada kata-kata yang kasar tadi teman-teman ya, katanya pemilih Prabowo itu goblok dan tolol. Dan inilah langsung dikomentari oleh banyak netizen, cukup banyak yang langsung mencetusnya. Nah, bagaimana komentarnya? Kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Pemilih mereka karena goblok dan tolol. Pemilih 02 adalah pemilih yang goblok dan tolol. Terima kasih. Udah ngatain. Justru kami merasa hal kayak gini ini ya kami anggap lelucon. Gitu loh. Harusnya masyarakat lebih tahu yang mana yang sebenarnya yang goblok dan tolol di antara kita. Kalau pemilih cerdas itu nggak perlu koar-koar. Betul. Tapi bukti. Setuju. Semuanya yang ditampilkan itu loh. Lah kalian nggak ada bukti, koar setiap hari. Aduh, justru yang kami anggap bo dan tol itu kalian. Ya, saya terjemahkan teman-teman ya, yang justru goblok, bodoh dan tolol itu adalah kalian. Ini saya menerjemahkan dari netizen barusan karena dia malu-malu mau mengatakannya ya kan. Ya, saya setuju dengan pendapat netizen barusan yang mengatakan bahwa jika menganggap bahwa pemilu ini curang, ya itu dibuktikannya di pengadilan, bukan dibuktikannya di depan pengadilan gitu loh. Kalau dibuktikannya di depan pengadilan, apalagi di depan kaumnya sendiri, ya mereka bisa berkoar-koar seolah-olah mereka bisa membuktikan bahwa yang mereka katakan itu benar. Tetapi begitu masuk ke dalam pengadilan disuruh membuktikan, menurut Mbak Ajeng Kiut, mereka ngah-ngoh. Lanjut. Merdeka. Ya sebenarnya seperti ini jadi pertanyaan ya.
dia menyebutkan pendukung 02 bodoh dan tolol. Goblok, bukan bodoh, Bang. Nggak salah dia ya. Sama aja sih Ya, sebetulnya. seharusnya yang nggak ada kerjaan berdemo-demo, berteriak-teriak di pinggir jalan lah, itulah yang baru disebut bodoh dan tolol, kan gitu kan. Iya, setuju. Orang 02 yang adem-adem aja di rumah, senyum-senyum aja ngeliatin mereka, santai-santai aja ambil urusin keluarga, kok dibilang bodoh dan tolol? Nggak kebalik kan mereka. Justru yang berkoar-koar di depan MK, depan gedung MPR DPR, rusuh lah, itulah baru disebut ucapannya. Orang kalau udah kepintaran, keblinger ya seperti inilah ya hasilnya, gak jelas. Ya pendapat netizen barusan adalah orang yang tidak jelas itu adalah orang-orang yang pinter tapi kepinteran dan akhirnya keblinger. Ya, seperti ini gitu ya. Dia koar-koar di depan gedung MK. Mereka berdemo di depan gedung MK untuk membuktikan terjadinya kecurangan. Ya, seharusnya kan di dalam MK-nya bukan di depannya. Yang bodoh siapa, yang tolol siapa, ya kan? Nah, pendukung 02 kerja kok setiap hari mencari duit untuk memberi nafkah anak dan istri. Nah, sementara pendukung sebelah malah demo. Nah, yang goblok siapa? Oke, lanjut. Pemilih mereka karena goblok dan tolol. Ini agak lain, ini ku tengok orasinya. Akan secara tidak langsung ya, kau mengakui bahwasanya Bapak Prabowo dan Gibran dipilih bukan karena bansos. Nah, ya kan? Ya. Betul. Walaupun sebenarnya tak perlu kau bilangkan itu, karena kami memilihnya juga bukan karena bansos. Ya, betul. Tapi mantap deh, udah kau akui itu pengakuan. Catat ya, woi. Pengakuan. Nah, catat ya Jadi teman-teman ya. jangan ribut lagi. Bilang kalau kami milih Prabowo Gibran karena bansos. Karena Karena bansos. kalian sendiri mengakuinya bahwasanya kami memilihnya bukan karena bansos. Ya. Ya. Yang tak mantapnya itu kau bilang kami memilih Prabowo Gibran memang bukan karena bansos tapi karena goblok dan tolol. Itu yang tak oke. Kita pemilih Pak Prabowo sama Gibran kau bilang goblok dan tolol. Kebalik kau deh. Ngebalik, Bro. Sebenarnya pemilih 01 dan 03 yang seperti itu. Ya kan? Justru kami cerdaslah, makanya kami memilih pemimpin yang tulus untuk memajukan negara Republik Indonesia ini. Bukan pemimpin yang selalu membawa-bawa agama, ya kan? Bukan pemimpin yang arogan, yang menghina merendahkan orang lain. Karena kami ya pendukung 02 yang kau bilang tak ada ideologi Pancasila, lebih tinggi ideologi Pancasilanya daripada pendukung 01 dan 03. Karena kau ini 03. Saya pernah tuh komen di video kau yang kau bilang kau tak mau berteman sama 02. Kami pun tak mau berteman sama kau, kan? Karena kami pendukung 02 tidak akan berteman sama orang PAU. Orang PAU. Apa itu artinya? Orang PAU nih, ya kan? Sama orang yang terlalu pintar, payah kita berdebat. Jangankan menang deh, seri pun payah. Ya, teman-teman, menarik ya. Statementnya netizen perempuan ini, kayaknya ini juga orang Batak, kayaknya dari Medan. Kayaknya sih ya, dari logatnya. Payah berdebat dengan orang macam kau ini. Jangankan menang, seri aja payahnya minta ampun. Ya. Astagfirullahaladzim, menarik ya. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya. Assalamualaikum. Pak Purnomo itu anaknya lepas kok, tambah nggak tahu mungkin. Pak Pur ini anaknya lepas ini, Pak. Tolong dikerangkeng kembali, ini anaknya lepas. Udah pengar-pengor di Jakarta itu. Tolong Pak Pur, anaknya lepas itu.
orang sudah nggak berpendidikan, bengar-bengor, udah kalah ya kalah aja loh. Masih nuntut apa lagi loh. Gila kamu tuh. Aku aja yang menang 02, nyantai-nyantai aja. Dan bisa melihat kamu tersenyum. Tersenyum melihat kamu. Pak Pur, mudah-mudahan video ini ditonton oleh Pak Pur ya. Ini ada pasien Anda yang kabur, tolong ditangkap lagi, dikerangkeng lagi ya menurut netizen barusan. Ya, saya juga mau komentari komentar netizen barusan yang mengatakan bahwa kami pendukung paslon 02 anteng-anteng saja. Ya jelas bang, paslon 02 menang, makanya anteng. Dan pendukung paslon 02 itu yakin kemenangan paslon 2 itu kemenangan yang bener-bener menang gitu loh, bukan curang seperti yang dituduhkan selama ini. Makanya anteng. Yang gak anteng itu yang kalah, itu sudah pasti ya kan. Oke, lanjut. Saya yakin besok tanggal 22 April 02 yang menang. Pasti kalian bilang, emang MK sudah mutusin? Oke, kita tunggu tanggal 22 April. Tapi saya yakin keputusan MK tetap paslon 02 yang menang. Dan saya bisa membaca pikiran. Kalian tetap tidak puas dengan keputusan hakim MK, bukan? Dan nanti akan tayang lagi drama dari 01 yang berseliweran di TV dan medsos. Drama yang berjudul Amin Ora Izin. Salam waras. Amin Ora Izin. Ya teman-teman, ini adalah sindiran untuk para pendukung paslon 01 ya. Jadi besok tanggal 22 ini akan kemungkinan besar MK akan mengumumkan ya, ketok palu lah begitu. Dan apapun hasilnya ya kan, kalau memang permohonan mereka ditolak, pasti mereka tidak terima, menganggap MK beginilah begitulah dan demo jalan lagi. Lanjut. Saya sudah hidup sejak rejim Soeharto, namun baru kali ini saya bisa merasakan ada ajang pilpres yang mana program politik capresnya itu bisa dikenali, bisa dihafal oleh anak-anak kecil yang bahkan baru belajar bicara, yaitu makan siang gratis di sekolah. Dan ini disosialisasikan program ini hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dalam dunia marketing ini sesuatu yang di luar nalar. Kita lihat saja contohlah Adidas, Nike. Mereka baru bisa mencantumkan logonya saja tanpa tulisan Adidas, Nike. Itu baru-baru akhir-akhir ini aja, setelah mereka mensosialisasikan brand mereka setelah puluhan tahun lamanya. Sedangkan program makan siang gratis itu hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan saya harapkan setelah MK mengetok palu meresmikan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres ini, maka program makan siang gratis ini diprioritaskan untuk anak-anak Papua, anak-anak NTT timur sana. Saya rela subsidi BBM dicabut. Saya tidak pakai subsidi. Yang penting saudara saya di Papua, di NTT di sana bisa makan. Setuju, Bang. Setuju banget ya. Bahwa asalkan saudara-saudara kita di daerah Indonesia Timur atau daerah Indonesia manapun yang saat ini itu masih jauh dari kesetaraan dengan daerah-daerah Indonesia terutama di Jawa ya, itu ya perlu mendapat suntikan dana lebih banyak lah ya teman-teman ya. Dan kita ikhlas jika subsidi BBM itu dicabut, dialihkan menjadi makan gratis untuk mereka. Ya teman-teman, ini juga sebagai bukti bahwa Mas ini ya, netizen ini adalah pendukung Prabowo. Kemarin-kemarin dia dihujat gara-gara dia mengatakan bahwa kami memilih mengangkat Abah Anies sebagai ayah angkat karena demi surgawi. Dibully habis-habisan. Lanjut, padahal dia sedang menyindir. Drama demo gedung KPU sudah. Drama demo depan gedung DPR sudah. Drama depan gedung MK sudah. Dan sekarang para pihak yang kalah mengeluarkan jurus jitu para pembesar-pembesar imam jumbo. Wow, mengirim Imam amicus jumbo. curiae para tokoh dibilangnya
kita dengarkan siapa saja di balik tokoh-tokoh itu. Pemirsa, tidak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hingga Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak dan juga Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres. Besok amicus curiae nggak dikabulkan, mau buat drama apa lagi ini dari pihak yang kalah? Dikirim pada Rabu siang. Aduh, mengakui kekalahan saja loh. Susahnya minta ampun, kayak mau disunat lagi itu pihak yang kalah loh. Padahal mengakui kekalahan itu lebih gentle dan lebih dipandang bahwa sudah bermartabat dari rakyat daripada menggugat yang kalah tanpa syarat koyok ngono kuwi engko malah ujung-ujunge yo dadi bulian lan guyonane rakyat. Ala dalah ngajakno amicus curiae mengandalkan imam besar, imam jumbo keluar dari permukaan jabang bayi. Ala dalah umat. Iya teman-teman ya, ini membahas amicus curiae lagi ya. Ternyata juga Imam Jumbo muncul. 5 tokoh ya, 5 tokoh besar katanya tadi, 5 tokoh jumbo. Asalkan jangan 5 tokoh bangunan aja teman-teman. Tadi sudah disebutkan ya, 5 tokoh jumbo dan tidak perlu saya sebutkan lagi. Oke, lanjut video selanjutnya. Kalau seandainya MK mengabulkan permohonan 01 dan 03, nggak itu mungkin sama lah. Artinya dengan seorang dokter dari Departemen Kesehatan yang melakukan penilangan di jalan, ataupun sebaliknya seorang polisi memberikan resep kepada seorang pasien. Karena jelas wewenang MK itu adalah memutus hasil ataupun sengketa hasil akhir. Ingat ya, digarisbawahi, hasil akhir. Karena untuk keluhan-keluhan yang lainnya itu ada lembaganya sendiri. Kewenangan MK itu tidak boleh menerobos kewenangan yang lain. Kalau tahu kewenangan seperti itu, kenapa MK kok menerima keluhan-keluhan dari 0103 sampai mendatangkan menteri? Ya, dalam analogi sederhananya begini, kalau seandainya ada orang bingung datang ke polisi, kemudian dia mengeluhkan, Pak, saya sariawan, ya polisi boleh aja menerima, kemudian memberikan saran. Kalau perlu Anda datang ke dokter ini, ataupun kalau perlu Anda minum larutan misalkan begitu. Tapi tidak boleh memberikan resep. Ya, sangat setuju teman-teman ya. Polisi lalu lintas tugasnya menilang, bukan memberikan resep kepada orang yang sakit. Itu adalah tugasnya dokter. Pun demikian, seorang dokter tugasnya memberikan resep bagi orang-orang yang sakit ya, agar sembuh, bukan menilang para pengendara di jalan. Ya, sangat cerdas ya. Oke, lanjut video selanjutnya. Sama kawan-kawan dan simpul lain, ini kita ingin mengawal MK agar tidak terintervensi. Ini untuk para elit yang tidak menghargai dari segala keputusan, baik Realcon, Quickcon, MK, KPU, Bawaslu. Kalian tidak malu dengan anak-anak muda yang berjiwa seperti itu. Anak-anak muda yang menjaga kesatuan NKRI, anak-anak muda yang berjuang untuk NKRI. Kalian mengatasnamakan orang-orang yang intelektual, cerdas, pintar. Tapi di mana logika Anda untuk menempatkan posisi Anda untuk menjaga NKRI? Anda hanya bisa berdemo-demo, hanya bisa menuntut-menuntut, hanya bisa pengen merubah. Tapi tujuan gak jelas kemana arah tujuan yang Anda lakukan. Kemana tujuan yang pengen Anda berikan kepada rakyat Indonesia. Anda mengintervensi segala keputusan-keputusan, merongrong segala apa tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal dan berlogika. Anda memprovokasi rakyat untuk mengajak suatu buah perubahan. Tapi perubahan ke arah mana rakyat yang Anda ajak itu? 96 juta jiwa rakyat Indonesia sudah menempatkan diri dalam satu lingkaran untuk Prabowo Gibran. Dan untuk perubahan hanya terdiri dari 24 saja. Dan sisanya 17 sebelahnya tuh.
Jadi orang-orang yang merasa sok intelektual, merasa pintar, merasa cerdas, merasa segalanya, coba lihatlah anak-anak muda ini berjuang demi NKRI, menjaga keutuhan NKRI agar tidak terjadinya sebuah kerusuhan. Tetap semangat untuk abang-abangku, tetap menyala Indonesiaku. Hidup Prabowo Gibran. Hidup. Ya, teman-teman ya, ini memang akhir-akhir ini, beberapa hari ini memang muncul beberapa mahasiswa ya. Bukan beberapa sih, banyak sih ya yang melakukan demo, dan ini berbeda dengan beberapa waktu yang lalu yang umumnya mahasiswa demo itu menyerang pemerintahan ya kan, makjulkan Jokowi dan lain-lain sebagainya. Tetapi pada tanggal 19 April kemarin kita lihat bareng-bareng ada mahasiswa yang justru itu ya semacam mahasiswa yang berbeda pandangan dengan mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya itu sering demo ya. Nah inilah dia mahasiswa, salah satu mahasiswanya. Oke, kita memberikan dukungan. Kita lanjutkan video selanjutnya. Ini dia. Oleh karena itu Amin atau Anies Rashid Raseb Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahku, bapakku, orang tuaku. Saya sangat menjunjung tinggi orang seusia Anda, apalagi yang ada kopiah di kepala. Saya nggak tahu orang tuaku, bapakku ini apa udah jadi haji atau belum, atau udah umroh atau belum, saya nggak tahu. Tapi saya junjung tinggi, apalagi usia bapakku sudah sepuh. Tapi demi meluruskan ucapan-ucapan bapakku, saya nggak mengenal itu. Enggak, karena apa? Politik itu dinamis. Politik itu kagak ada 2 tambah 2 4. Enggak, bapakku sudah berpolitik. Bapakku disalah jalan, saya luruskan. Bapakku lagi berjalan yang banyak liku, saya luruskan. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapakku bilang pendemo dibayar 50.000, pendemo ada yang dibayar 85.000. Hello bapakku, kami sudah paham. Politik 01 seperti itu. Lempar batu sembunyi tangan, kami sudah paham. Paham kami. Ya, Mas kenapa kami bilang paham? Dia yang menceritakan, dia yang mendrama, dia yang teriak-teriak, dia semuanya. Kami 02 nggak mau demo. Apa yang kami perjuangkan? Demo untuk apa? Hanya untuk merugikan orang banyak. Kenapa saya bilang merugikan orang banyak? Dari rumah, kemungkinan di luar dari provinsi DKI datang ke MK hanya untuk apa? Kepentingan apa? Teriak takbir, sholat ibadah 5 waktu, Jumat di jalan, itu diperlukan, dipertanyakan keabsahannya, sah atau tidak? Sah atau tidak? Bagi saya tidak sah. Kenapa saya bilang tidak sah? Karena mereka berangkat dari rumah bukan untuk ibadah, bukan. Kenapa saya bilang bukan? Mereka dari rumah berangkat ke MK hanya untuk orasi dan demo. Demonya demo apa? Rakyat. Janganlah kalian bawa-bawa nama rakyat. Rakyat kami sudah santai, kami sudah adem, kami sudah sejuk. Untuk apa kalian bawa-bawa nama rakyat? Kenapa saya bilang kalian ibadah Jumatan, sholat 5 waktu di jalan tidak sah? Kalian baca doanya aja udah nggak jelas, walaupun Al-Fatihah dan lain sebagainya. Bagi saya tidak sah, karena yang ada di isi kepala Anda itu udah baur, tidak sehusu, tidak sefokus kita ibadah dari rumah ke masjid. Kenapa saya bilang nggak sah? Jalan umum, jalan itu diperuntukkan bukan buat ibadah kalian, bukan buat sholat 5 waktu kalian, bukan buat jamaah sholat Jumat kalian, bukan. Betul. Itu pemerintah buat jalan itu khusus buat pengendara mobil motor, bukan buat kalian. Anda bayangkan
Di situ banyak pencari nafkah seperti abang ojol motor, grab mobil, dan lain sebagainya. Kemungkinan ada yang GoFood pesan antar makanan, kemungkinan ada yang cari kerja lewat situ. Lantaran kalian mereka putar balik mungkin lebih jauh, bisa tambah biaya, bisa telat waktu mereka menuju tempat pekerjaan. Begitu juga dengan abang ojol. Ya teman-teman ya, videonya terpotong sampai situ, tapi tidak apa-apa ya. Sudah kita bisa tangkap komentarnya Mas Tio barusan bahwa ya para pendemo selama ini sholat di jalan, ya kan. Sholat Jumat kemarin di jalan, sholat asar di jalan. Sementara di masjid malah berkampanye. Ya. Terkait sholat di jalan, Mas Tio tadi mengomentari bahwa menurut dia tidak sah ya. Menurut dia ini ya teman-teman ya, saya ulangi lagi, menurut dia tidak sah. Kenapa? Karena mereka ini sholat itu telah mengambil hak orang lain ya. Hak orang-orang yang mengendarai mobil untuk lewat di situ. Mengambil hak orang-orang pengendara sepeda motor yang lewat di situ. Mereka adalah orang-orang yang mungkin sedang bekerja, yang mungkin mereka adalah ojol, sedang mengantar penumpang, sedang mengantar makanan, ya kan? Atau mungkin mereka sedang mengantar orang yang sakit, ya seperti itu ya. Sudah kita dengarkan bareng-bareng tadi. Ya memang sebaiknya kalau tidak urgen sekali sholat di jalan itu ya dihindari lah. Kalau bisa sholat di masjid ya sholat di masjid, ya kan begitu. Kemudian berkampanyenya di jalan, bukan berkampanyenya di masjid. Itu sih pendapat saya teman-teman ya. Kalau berbeda pendapat ya tidak masalah. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Pesanan dari penguasa, maka jangan salahkan kami nanti rakyat Indonesia. Kami akan menciptakan pengadilan jalanan untuk... Lah, ini orang yang selalu bikin onar. Ya orang seperti pengadilan yang mana lagi? Yang menang ya sudah menang, Mas. Yang kalah. Mau pengadilan apa lagi, Mas? Jangan sok jago lah, Mas. Jangan sok jago. Indonesia bukan kamu yang miliki, kecuali Indonesia yang memiliki kamu. Pantas kamu ngomong gitu. Terus kamu tuh, pangkat kamu tuh apa? Gitu. Aku rakyat kecil sudah terima, sudah. Yang menang menang, yang kalah kalah, sudah. Apakah Anda bertanggung jawab kalau ada gini-gini Indonesia? Gak mungkin. Gak mungkin bertanggung jawab kalau Anda, yakin aku. Ya teman-teman ya, pendapat netizen barusan saya sangat setuju bahwa apapun nanti yang diputuskan oleh MK itu ya sudahlah harus dihormati, karena itu adalah upaya hukum terakhir yang bisa ditempuh oleh pasangan calon, baik pasangan calon 1, 01, 02 maupun 03 terkait memperjuangkan hak-hak konstitusinya begitu ya. Walaupun ketika mengajukan kemarin paslon 01 mengatakan bahwa ini mengajukan bukan untuk mencari kemenangan, tetapi menyelamatkan suara rakyat yang menginginkan perubahan. Oke lah seperti itu ya. Kemudian paslon 03 yang juga mengatakan bahwa kami mengajukan bukan untuk menang tetapi menjaga kewarasan. Oke lah seperti itu. Tetapi apapun yang sudah diputuskan MK besok itu adalah final ya. Final dan banding. Final dan mengikat begitu ya. Intinya seperti itulah. Katanya para pakar-pakar kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Keadaan ini sudah kami buat semuanya. Kami ingin perubahan. Kita rakyat diwarisi hutang. Kami yang lebih muak nengok kalian itu demo-demo gak jelas, berjilid-jilid. Iya. Kami yang muak. Perubahan-perubahan yang kayak mana yang mau kalian inginkan? Perubahan apa? Nah, ini sebagai presiden itu sudah melakukan yang terbaik. Sudah banyak perubahan-perubahan terhadap negeri ini. Coba dicek apakah ada dia melakukan korupsi, apakah ada dia melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap negara kita ini. Bahkan dari negara luar aja cukup salut melihat Pak Jokowi. Sibuk kalian berjilid-jilid suruh turun. Ya memang bakal dia turun, tunggu waktunya. Akan digantikan dengan 02. Apa sekarang? Kami lebih muak. Berhenti kalian untuk melakukan aksi-aksi yang tidak sepantasnya. Kalian mengatakan mewakili masyarakat. Tidak ada, kami tidak sudi diwakilin. Dan kami akan tetap mendukung program Bapak Jokowi
Dan sampai masa dia berakhir, kami akan mendukung apa yang terbaik, apa yang terpilih. Demo-demo lah kalian situ, sibuk lah kalian situ semua. Iya, ya teman-teman ya, berhentilah kalian menyebarkan narasi-narasi yang bersifat provokatif ya. Jika kalian mengatakan muak, sebetulnya para pendukung paslon 02 jauh lebih muak. Dan tadi mengatakan pemerintahan Jokowi mewarisi utang begitu ya. Ya sebetulnya pemerintahan sebelumnya juga mewarisi utang. Dan bukan hanya Indonesia kok. Negara-negara lain, bahkan Amerika itu hutangnya lebih besar daripada Indonesia. Nggak ngerti lah orang-orang ini ilmunya dapat dari mana. Oke, ya teman-teman ya, sudah selesai videonya. Sudah kita saksikan bersama tadi beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video menarik dari para anak-anak Abah di jalanan. Kalau tadi anak-anak Abah yang ribut sendiri, ya konten sebelumnya maksudnya, kali ini ada anak-anak Abah yang menebar ancaman dan kebencian di jalan ya. Salah satunya datang dari Niko Silalahi yang mengatakan jika MK tidak memutus secara adil, maksudnya adalah perkara sengketa hasil pemilu ya, yang saat ini dimohonkan oleh paslon 01 dan 03. Nah, maka jangan salahkan rakyat nanti akan membuat pengadilan jalanan. Ini tidak ngerti saya dia maksud ini bagaimana dan mengatasnamakan rakyat ya. Dan videonya sudah kita lihat bersama tadi. Lagi-lagi yang dibawa adalah nama rakyat. Ya, memang mereka bagian dari rakyat. Tapi kan jumlahnya tidak banyak ya dibanding orang ya, atau mungkin justru jauh lebih banyak orang yang tidak setuju dengan mereka ya. Malah yang ada jadinya kan rakyat menjadi enek karena 98% itu pemilih Prabowo, pemilih 02. Kemudian tadi juga ada anak-anak Abah yang menyebut pemilih Prabowo Gibran adalah bodoh dan tolol. Ya inilah ya yang saat ini sedang ramai dikomentari banyak netizen, terutama di TikTok teman-teman ya. Ya pertanyaannya adalah kok nggak bosen-bosen ya menghina para pendukung paslon 02. Tadi juga sudah kita dengar komentar para netizen yang semua tentu tidak setuju dan mengecam statement anak-anak Abah di atas mimbar tersebut ya. Tetapi mengecamnya bukan sebagai sebuah kebencian tapi justru dengan bersahabat, malah ketawa-ketawa. Kalian lah yang goblok dan tolol katanya. Oke, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.